Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ketiga berdasarkan Injil Matius bab 4 ayat 12 sampai 17. Bangsa yang tinggal dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, Terry Anderson, seorang wartawan dari kantor berita Associated Press, pernah diculik dan ditahan selama 7 tahun di Lebanon. Sepanjang 7 tahun itu, matanya diplester sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Dia melukiskan pengalamannya itu sebagai berikut. Saya merasakan kegelapan yang dalam. Seringkali saya terpeleset dan ketidakpastian yang menakutkan. Tetapi hal yang lebih menakutkan adalah kegelapan pikiran. Ketika terang dari luar tidak mempunyai pengaruh apapun, maka kegelapan dunia batin semakin pekat. Pengalaman Terry Anderson itu telah menggambarkan dampak yang luar biasa dari kegelapan. Sementara itu, di dalam Injil hari ini, kita mendengar bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Dan bagi mereka yang berdiam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, kita mendengar bahwa setelah Yohanes Pembaptis ditangkap dan dipenjarakan, Yesus menyingkir ke Galilea. Dia meninggalkan Nazaret dan tinggal di Kapernaum yang terletak di tepi Danau Galilea yang dikuasai oleh suku Sebulon dan Neftali dan yang penduduknya tercampur dengan bangsa-bangsa asing. Penginjil Matius melukiskan penduduk wilayah itu sebagai orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dan hidup dalam bayangan maut karena mereka tercampur dengan bangsa-bangsa asing. Tetapi kedatangan Yesus ke wilayah itu telah membawa terang kepada mereka, yakni orang-orang yang tidak berdaya dan dieksploitasi. Di tempat seperti itulah Yesus memulai karya pewartaannya. Yesus memulai pewartaannya dengan menyerukan pertobatan. Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Bertobat berarti menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah dibuat pada masa lampau. Namun demikian, dalam Injil hari ini, Yesus menuntut lebih daripada itu. Orang tidak cuma menyesali kesalahan yang telah dibuat pada masa lampau dan menghindari kesalahan yang sama terjadi di masa depan, melainkan mengubah arah kehidupan seseorang dari kehidupan dosa sekarang ini menuju hidup baru, yakni hidup yang bebas dari dosa. Dalam bahasa Yunani, bertobat berarti metanoia, yang berarti perubahan radikal dalam cara berpikir. Hal itu berarti bahwa orang harus melihat kehidupannya dengan cara pandang yang baru. Hal itu hanya bisa terjadi kalau nilai-nilai kerajaan Allah itu menguasai kehidupan kita. Saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil hari ini untuk kita? Pertama, kita dipanggil untuk menjadi terang bagi orang-orang lain. Sebagaimana Yesus telah menjadi terang bagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dan dinaungi oleh bahaya maut, kita pun dipanggil untuk menjadi terang bagi dunia yang dinaungi oleh kebencian, ketidakadilan, balas dendam, kemarahan, kemiskinan, kelaparan, masa bodoh, ketamakan, dan sikap tidak peduli. Dengan menjadi terang, maka itu berarti bahwa cara hidup kita mestinya menjadi sumber inspirasi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar kita. Kedua, sebagaimana Yesus di dalam Injil hari ini memanggil murid-murid pertama, Petrus dan Andreas, serta Yakobus dan Yohanes, Yesus juga memanggil kita
untuk menjadi murid-muridnya. Menjadi murid Yesus tidak harus selalu menjadi atau terjadi melalui panggilan sebagai imam, biarawan dan biarawati atau pemimpin yang tertabis, melainkan dengan menghidupi panggilan sebagai orang tua, anak, orang-orang Kristen pada umumnya yang setia menghayati nilai-nilai Injil. Ketiga, sebagaimana Yesus berjalan dari kampung ke kampung dan dari desa ke desa sambil berbuat dan mewartakan kabar gembira, kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kita melakukan hal itu mungkin bukan terutama dengan kata-kata, melainkan dengan perbuatan dan teladan hidup, sehingga orang-orang bukan Kristen pun terkesan dengan cara hidup kita yang saling menolong satu sama lain, saling mengampuni satu sama lain, jujur dan adil, membantu satu sama lain tanpa mengharapkan imbalan, dan melayani satu sama lain dalam semangat kerendahan hati. Apabila kita bisa melakukan semua hal itu, maka kita telah menjadi terang bagi orang-orang yang tinggal dalam kegelapan dan dinaungi oleh bahaya maut. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.